Setelah tiba di sini, kita langsung disambut dengan pemandangan yang sangat indah. Di sini juga terlihat ada beberapa truk yang sedang parkir. Kali ini kita sedang melakukan perjalanan dari Sulawesi Tenggara menuju ke Sulawesi Selatan dan sebentar lagi kita akan sampai di perbatasan. Sepanjang jalan kita akan menikmati pemandangan yang indah seperti ini. Yang di sebelah kiri kita ini adalah kebun merica atau kebun lada. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan akhirnya kita sampailah di puncak. Nah, puncak inilah yang menjadi batas antara Sulawesi Tenggara dengan Sulawesi Selatan. Dan alhamdulillah akhirnya tibalah kita kembali di Sulawesi Selatan. Dan di sini kita lihat ada papan bicara guys yang menerangkan berapa jarak ke kota-kota yang ada di sana. Malili 34 km, Sarawak 60 km, Masamba 155 km, Palopo 223 km, Makassar 559 km. Oke, lanjut dari sini kita akan kembali melanjutkan perjalanan di wilayah Sulawesi Selatan guys. Jadi kita sekarang bukan lagi berada di Sulawesi Tenggara, tetapi kita sudah memasuki wilayah Sulawesi Selatan. Untuk jalannya pun masih seperti ini ya guys, masih meliuk-liuk seperti ular, berlika-liku seperti kehidupan. Meski begitu pemandangan alamnya masih terlihat sangat indah. Oke, lanjut dalam perjalanan dari Sulawesi Tenggara menuju ke Sulawesi Selatan. Setelah kita melewati perbatasan, kita akan melalui penurunan seperti ini. Masya Allah, perjalanan ini terasa panjang dan menyenangkan guys. Tapi untuk kalian yang tidak terbiasa bisa jadi akan bikin pusing guys, dan bisa jadi mabuk kendaraan karena perjalanannya itu memang benar-benar yang seperti ini. Jadi setelah kita belok kanan belum tenang kita duduk, kemudian kita akan langsung belok kiri lagi guys. Jadi pada saat mobil belok kanan badan kita akan lari ke kiri, pada saat mobil belok ke kiri badan kita akan lari ke kanan. Belum sempat kita memperbaiki duduk kita, maksudnya badan kita yang miring-miring itu, kemudian langsung belok kembali guys. Intinya perjalanan ke Tenggara ini memang benar-benar luar biasa karena sepanjang jalan ini jalannya itu seperti ini. Kalau dilihat di Google Map itu jalannya keriting ya guys, tapi di sepanjang perjalanan Masya Allah pemandangannya itu benar-benar terlihat sangat indah, sangat segar dipandang mata dan mempesona. Kita masih terus berada di belakang mobil truk yang ada di depan kita ini guys, karena kita tidak bisa melambung karena jalannya itu meliuk-liuk. Masya Allah, kebun kelapa sawit di daerah ini itu sangat luas ya seperti ini. Jadi dari tadi kita melewati kebun kelapa sawit guys, dan sekarang kita masih juga melewatinya. Kebunnya itu benar-benar sangat luas, seluas cintamu padanya, tetapi sayang dia tidak menyadari itu. Akhirnya kamu merasa terluka dan kecewa, akhirnya kamu merana. Hidup memang seperti itu ya, kadang mengecewakan, kadang menyedihkan, kadang membahagiakan. Perjalanan hidup tak selalu mulus, kadang kita terjatuh, mencoba berdiri, kemudian terjatuh kembali, lalu kemudian mencoba kembali untuk berdiri. Jadi seperti itu guys, jangan pernah menyerah ketika kamu menghadapi persoalan hidup, karena terkadang masalah yang kita hadapi akan membawa berkah dalam kehidupan kita, dan kita tidak akan pernah mengetahui itu selama kita belum menjalaninya. Seperti cerita keledai dan tuannya. Suatu hari keledainya jatuh ke dalam lubang yang besar dan dalam. Tuannya berusaha untuk menariknya keluar, tetapi dia tidak juga berhasil untuk menariknya. Sudah dicoba dengan sekuat tenaga, tetapi keledainya tak juga bisa naik ke atas. Karena putus asa, tuannya kemudian memutuskan untuk mengubur hidup-hidup keledai ini. Tanah dituangkan ke keledai dari atas. Keledai merasakan beban terjatuh di atas punggungnya, kemudian dia mengibaskan ekornya. Tanah yang berada di atas punggungnya kemudian terjatuh guys, dan keledai tersebut menginjaknya, dan seperti itu terus. Semakin banyak beban yang dituangkan, keledai ini terus mengibaskannya. Akhirnya tanah tersebut menjadi pijakan bagi keledai untuk naik ke atas, karena semakin banyak beban yang dituangkan ke punggungnya menjadikannya semakin tinggi ia naik ke atas. Akhirnya sampai pagi ia pun kemudian berhasil sampai ke atas. Jadi seperti itulah kira-kira gambaran masalah-masalah yang kita lalui dalam kehidupan kita. Semuanya akan memberikan hikmah. Jadi apapun masalah kita hari ini, jangan pernah menyerah ya guys. Tetap semangat dan jangan putus asa, karena semua itu akan terlewati asal kita bersabar dan selalu pasrah pada Yang Kuasa. Cerita berikutnya, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya menyedihkan dan dia tidak tahu bagaimana dia akan berhasil. Dia lelah berjuang dan berjuang sepanjang waktu.
Sepertinya satu masalah terlewati, masalah lainnya muncul guys. Ayahnya yang seorang koki membawanya ke dapur. Dia mengisi 3 panci dengan air dan meletakkan masing-masing di atas api yang besar. Setelah masing-masing air mendidih, ayahnya kemudian memasukkan kentang ke dalam panci yang pertama, telur di panci kedua, dan kopi bubuk di panci ketiga. Kemudian membiarkannya mendidih tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada putrinya. Putrinya kemudian mengerang dan menunggu dengan tidak sabar sambil bertanya-tanya apa yang sedang dilakukannya. Setelah 20 menit, dia kemudian mematikan kompor, mengeluarkan kentang dari panci dan meletakkannya di mangkuk. Dia mengeluarkan telur dan meletakkannya di mangkuk, kemudian mengambil kopi dan diletakkan di gelas. Ayahnya kemudian bertanya pada putrinya, "Putri, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur, dan kopi," kata putrinya menjawab dengan buru-buru. "Lihat lebih dekat dan coba sentuh kentangnya." Putrinya kemudian menyentuh kentangnya dan mengatakan bahwa kentangnya lembek. Ayahnya kemudian memintanya untuk mengambil telur dan memecahkannya. Setelah melepas cangkangnya, dia kemudian mengamati telur rebus tersebut. Ayahnya kemudian memintanya untuk mencicipi kopi dan aromanya membawa senyum ke wajahnya. "Ayah, apa artinya ini?" Putrinya kemudian bertanya. Ayahnya kemudian menjelaskan bahwa kentang, telur, dan kopi masing-masing menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air yang mendidih. Namun masing-masing bereaksi berbeda. Kentang yang keras dan kuat tetapi dalam air mendidih dia menjadi lunak dan lembut. Telur itu rapuh dengan kulit terluar yang tipis melindungi bagian dalamnya yang cair, tetapi setelah dimasukkan ke dalam air yang mendidih, bagian dalam telur menjadi keras. Tetapi kopi bubuk itu unik, setelah terkena air yang mendidih, dia mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru. Kemudian ayahnya kembali bertanya kepada putrinya, "Kamu yang mana? Ketika kesulitan mengetuk kamu, bagaimana kamu merespon? Apakah seperti telur, kentang, ataupun kopi?" Jadi seperti itulah kira-kira kehidupan ini guys. Di sekitar kita akan ada banyak masalah-masalah yang terjadi, tetapi yang terpenting adalah apa yang terjadi di dalam diri kita. Bagaimana kita merespon semua itu tergantung dari diri kita, dan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita juga tergantung pada diri kita. Ketika suatu masalah kita respon dengan positif, maka hal positif juga lah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi jika masalah tersebut direspon dengan negatif, maka kemungkinan hal negatif juga lah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi seperti itu ya guys, tidak selamanya masalah itu akan membawa hal-hal yang kurang baik dalam kehidupan kita. Bisa jadi itu memberikan sesuatu yang positif, karena akan selalu ada hikmah dari setiap masalah itu, kata orang-orang guys. Masya Allah, pemandangannya ini benar-benar luar biasa guys, membuat saya terpukau, terpesona, terheran-heran, terkagum-kagum, terpana, tersanjung, terlena, tertukar, terjatuh, tersentuh, termakan. Coba dilanjutkan lagi guys, ada terapa lagi ya kira-kira? Tapi saya benar-benar terkagum-kagum melihat pemandangan ini guys. Saya benar-benar menikmati perjalanan saya kali ini, karena pemandangan ini benar-benar indah, membuat mata saya kembali segar, pikiran saya juga seperti itu. Tetapi tidak dengan dompet saya, tetapi saya tidak permasalahkan masalah isi dompet dan segala macamnya. Yang penting saya bahagia guys, itu saja ya. Karena apapun yang kita lakukan, jika kita tidak merasa bahagia, maka itu sia-sia guys. Sebanyak apapun harta yang kamu miliki, ketika kalian tidak merasa bahagia, itu sama saja bohong. Karena yang terpenting dalam kehidupan saya ini, menurut saya ya, adalah ketenangan dan kebahagiaan. Oke, lanjut. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan karena tujuan kita masih sangat jauh guys, dan jalannya itu benar-benar luar biasa ya. Saya benar-benar sangat menikmati pemandangan ini guys. Saya benar-benar sangat menikmati perjalanan ini karena pemandangannya itu benar-benar luar biasa indah ya.